Oke, hari ini kita mau bahas tentang Squid Game Season 2. Jadi beberapa tahun lalu Season 1 itu dirilis dan jadi fenomena global. Sekarang keluar Season 2 dan trending juga di Netflix di mana-mana. Jadi buat yang belum tahu apa itu Squid Game. Jadi Squid Game ini adalah sebuah serial drama dari Korea yang bercerita tentang ada sebuah permainan dengan 456 pemain dengan berbagai latar masalah keuangan. Mereka datang berpartisipasi di banyak permainan anak-anak tradisional Korea dengan hadiah uang sebesar 45,6 miliar won atau sekitar 600 miliar rupiah. Tapi ternyata permainan-permainan itu punya risiko besar karena kalau gagal berarti tewas. Jadi buat sebagian orang ya, Squid Game ini memang jadi serial yang seru banget. Banyak hal menariknya di dalamnya. Tapi pas saya nonton, saya sadar ada satu fenomena psikologis yang nyambung ke dunia keuangan, yaitu soal greed atau keserakahan. Squid Game ya, terutama di season 2 ini saya sudah nonton BTW dan buat saya ini gambaran sempurna tentang keserakahan manusia. Dan juga gimana manusia ini gampang banget dimanipulasi dengan harapan palsu kekayaan instan. Jadi Squid Game Season 2 ini membawa kita ke gambaran jurang yang paling dalam dari sifat manusia, yaitu keserakahan, manipulasi, dan dilema moral. Jadi ketika manusia itu dihadapkan pada pilihan hidup atau mati, apa sih yang mendorong mereka itu tetap survive? Apakah itu harapan atau keserakahan? Saya masuk ke pembahasan filmnya ya, jadi buat yang sudah nonton pasti sudah paham. Ketika permainan pertama itu dimulai, banyak korban yang berjatuhan. Banyak selesai permainan, banyak pemain yang merasa ditipu, dan lain sebagainya. Tapi di dalam permainan Squid Game, panitia ini dengan tegas menyatakan, kalian masuk ke permainan ini secara sukarela. Loh, mereka ini datang sendiri loh, tanpa paksaan. Bahkan ketika awal ditawari, mereka ini nggak dipaksa harus ikut. Boleh ikut, boleh enggak. Jadi Squid Game ini cerminan bagaimana manusia ini gampang dimanipulasi karena keserakahan dan mimpi semu akan kekayaan instan. Ada lagi buat saya adegan yang paling menyentuh buat saya itu di season 2 episode 1. Di mana sang recruiter, jadi atau yang salesman gamenya lah, ini masuk ke sebuah taman. Di mana di situ ada seratusan gelandangan atau homeless. Dia ini datang seakan-akan memberikan bantuan. Para homeless ini mereka diberi dua pilihan sederhana, roti atau tiket lotre. Buat saya menerjemahkannya gini, roti ini melambangkan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sedangkan tiket lotre adalah keserakahan mimpi semu kaya instan. Hal yang paling menarik, dan saya nggak nyangka ketika saya nonton, semua gelandangan ini memilih tiket lotre. Dari 100 gelandangan, itu cuma satu yang memilih roti. Semuanya sisanya ambil tiket lotre. Dan dari semua itu yang menggosok tiket lotre, apakah ada yang hadiah jackpot uang besar menang? Nggak ada. Kalah semua. Dari sini kalian bisa dapat gambaran ya, kaya dari judi itu probabilitasnya gimana. 1 dibanding ratusan, itu belum satu pun ada yang menang. Jadi pilihan ini menunjukkan ya gimana keinginan untuk kaya secara instan, kaya langsung itu mengalahkan logika dan kebutuhan dasar. Padahal perlu diingat ya, mereka ini homeless, tidur di jalanan. Mereka ini kelaparan. Di depan mata mereka ada peluang, roti. Mereka tinggal ambil lalu mereka kenyang. Satu masalah dalam hidup mereka itu terselesaikan. Tapi mereka malah ambil tiket lotre dan gak ada yang menang apesnya. Jadi keserakahan ini nggak hanya kalian bisa temukan di mereka yang mencari kemewahan. Bahkan mereka yang diambang kehancuran itu ketika ditawari pilihan, mereka malah mengejar mimpi semu, harapan palsu daripada kebutuhan dasar yaitu makan. Karena bahkan dalam keputusasaan, manusia itu dirancang untuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Jadi apakah ini harapan atau keserakahan? Jadi di Squid Game Season 2 kali ini ada mekanisme voting di mana setiap selesai satu permainan itu para pemain diberi pilihan voting demokratis. Lanjut main dengan risiko nyawa atau pulang dengan hadiah yang sudah terakumulasi. Di mana hadiahnya itu sebenarnya cukup banyak. Di awal tuh per orang bisa pulang dengan ratusan juta dengan selamat. Bahkan sampai miliaran di
akhir season. Sekilas ini terasa sebagai kesempatan untuk bebas dari teror dan pulang dengan uang loh, padahal ratusan juta sampai miliaran. Tapi apa yang terjadi? Sebagian besar pemain, walaupun mereka baru lihat aja temennya pemain lain itu berguguran tewas. Bahkan para pemain yang selamat ini tadi juga ketakutan waktu main kan. Sering mereka waktu main tuh bilang, udah ini cukup, takut kapok, habis ini kita vote selesai udah. Tapi apa yang terjadi ketika voting, ketika selesai permainan, mereka pilih lanjut main di setiap sesi voting. Alasannya apa? Coba kalian cermati dialognya. Alasannya selalu, 1 game lagi. Gak apa-apa, kita pasti selamat supaya hadiahnya lebih besar. 1 game lagi. Apakah ini mengingatkan kalian akan sesuatu? Pemain apa? Yang paham pasti paham. Ya, benar sekali. Mentalitas ini adalah mentalitas pemain judi online. Coba 1 kali lagi. Jadi dalam Squid Game, pemain tuh tahu betul risikonya sangat besar sekali. Kalah berarti apa? Mati. Tapi godaan hadiah besar itu bikin mereka nggak bisa berhenti. Padahal godaan loh ya, belum pasti mereka dapat. Bahkan mereka itu bisa mati. Di dunia judi online gimana? Nggak jauh beda. Setiap kalah pemain tuh sering bilang ke diri mereka sendiri, 1 game lagi siapa tahu kali ini aku pasti menang jackpot gitu. Padahal ya belum tentu. Atau nggak mungkin lebih tepatnya. Kesamaan Squid Game dan pemain judi online ini apa? Harapan bahwa keberuntungan itu ada di depan mata. Walaupun kenyataannya peluang itu nggak pernah ada di pihak mereka. Jadi pemain Squid Game ini tahu mereka bisa mundur dan selamat. Sama seperti pemain judi online, bisa berhenti dan selamat dari masalah yang ada. Ini namanya sunk cost bias. Orang itu terus maju karena merasa udah terlalu banyak berkorban. Meskipun tahu resikonya itu semakin besar lagi kalau mereka nggak berhenti. Dan sunk cost bias ini bisa bikin mereka terus terjebak. Entah di arena permainan Squid Game atau layar HP judi online yang nggak akan ada habisnya. Jadi keduanya ini punya satu kesamaan. Harapan palsu yang membuat mereka lupa kapan harus berhenti. Tapi menariknya, keserakahan pemain ini yang jadi senjata panitia permainan Squid Game untuk mengontrol para pemain. Mereka tahu di balik ancaman kematian, keinginan untuk kaya secara instan itu selalu lebih kuat. Yang menariknya, walaupun banyak pemain merasa tertipu dan menganggap panitia ini nggak adil, mereka lupa satu hal. Mereka ini selalu dikasih pilihan dan mereka memilih untuk bertahan. Bahkan dari awal mereka nggak pernah dipaksa untuk masuk ke dalam permainan ini. Dan mereka masuk juga. Dikasih pilihan untuk berhenti bahkan dengan hadiah yang juga cukup lumayan banyak sebenarnya. Mereka serakah dan lanjut demi uang yang lebih besar. Walaupun taruhannya nyawa. Sama seperti judi online, pemain ini sering menyalahkan bandar ini, bandar itu, padahal mereka juga masuk itu nggak pernah dipaksa, sukarela mereka masuk. Dan lanjut terus seperti yang digambarkan di Squid Game Season 2. Keserakahan mereka ini membutakan mereka dari kenyataan kalau pilihan mereka sendiri yang membawa mereka ke dalam lingkaran kematian ini. Jadi Squid Game ini bukan cuman permainan mematikan ya, ini adalah sebuah eksperimen psikologis yang menunjukkan betapa jauh manusia bersedia pergi demi uang. Dan keserakahan. Keserakahan ini bukan sesuatu yang cuman ada di dunia Squid Game. Di dunia nyata ini kita seringkali dihadapkan sama pilihan yang sama. Hidup cukup atau mengorbankan semuanya untuk mengejar mimpi semu yang tidak pasti. Dan seperti di Squid Game, kita seringkali memilih sesuatu yang berlebihan ya, walaupun itu resikonya terlalu besar dibandingkan rewardnya. Jadi Squid Game 2 ini adalah sebuah cerminan gelap sifat manusia. Terima kasih telah menonton video ini.